contohnya ya kalau ngomongin soal keluarga. Dulu memang gaji aku nggak ngasih orang tua sih Kak. Karena aku ngerasa duitnya tuh emang abis di ongkos untuk diri aku, untuk pengembangan diri, aku beli buku apa segala macem. Dan orang tuaku fine aja gitu. Ya aku nggak tahu ya deep down-nya mereka gimana, tapi yang pasti kalau sekarang kayak oh ya lebih enak nih anaknya udah lebih sukses, financially gitu ya. stable. Alright, hai semuanya, welcome di episode kita POV Talk where we believe everyone has a unique point of view. Kita hari ini kita sekarang kedatangan tamu istimewa yaitu Meisha Salwa, sosok berpengaruh dalam bidang self-development dan juga penulis buku yang terkenal High Value Woman yang padahal usianya masih sangat muda. So, welcome Meisha. Halo Kak. Welcome hari ini di sini. Thank you udah ngundang. Sama-sama, dan we are very happy karena menurut aku Meisha ini umurnya sekarang berapa? 22 tahun ini 23. 8 Maret nanti. Wow, oke. Happy birthday soon. 23 tahun ini, Meisha ini sosok yang sangat menarik ya menurut aku. Karena Meisha itu adalah seorang representatif dari Gen Z yang dimana bisa tergolong sebagai Gen Z yang sangat sukses dan menginspirasi dari banyak Gen Z lainnya. Karena pencapaiannya dan juga kesuksesan bukan hanya kemampuannya dalam menulis buku, tapi juga sharing-sharing dari tipsnya gimana bisa menjadi tadi high value woman. Gimana sih inspirasi awalnya bisa nulis buku? Aku tuh nulis buku sebenarnya nggak sengaja juga. Jadi kan aku emang dari dulu fokusnya tuh ke karir Kak. Ke karir. Jadi umur 17 pas aku udah selesai sekolah, aku sekolahnya SMK Perhotelan. Terus aku langsung lanjut kerja, terus aku loncat-loncat kerjanya. Bukan berarti kutu loncat, tapi lebih ke ngambil opportunity yang ada di depan mata. Terus kemudian aku dinotis sama penerbit buku yang cukup mayor, Gradient Media Tama. Dan mereka bilang pengen aku nulis. Dan kebetulan banget aku pernah berkarir di jurnalistik. Emang passionnya di nulis, ngomong, dan baca. Aku suka banget baca buku. Dan ya itu satu line. Jadi mungkin aku rasa menjadi seorang penulis itu emang udah jalannya sih ketemu sama aku. Walaupun enggak dengan waktu yang cepat ya. Ada banyak proses yang udah lewat. Kemudian akhirnya datang ke aku dan di waktu yang tepat. Gitu. Jadi ketika ada tawaran, tulis buku ini dong gitu ya. Iya. Jadi buat Meisha tuh kayak, oh this is really what I wanted. Iya. Karena emang dari dulu kan suka baca buku. Pas tahu ditawarin jadi mau nggak nulis dan nggak mikir yang banyak-banyak sih. Sependek oh ya aku ada yang mau ditulis dan mau di-sharing gitu. Nah, waktu itu terinspirasi menjadi high value woman tuh apa sih? Apa sih definisi dari high value woman ya? Because for me, as an old person compared to you, adalah I'm a woman and I feel like wow, that's a very mature topic for someone who is so young and then you're talking about high value woman. Yes, sure. Jadi itu kan aku tuh banyak banget dapetin pengalaman. Sebenarnya aku tuh belajar Kak, belajar dari pengalaman aku yang baik maupun yang buruk. Dulu aku tuh sempet kayak suka banget dikatain orang-orang pick me. Aku nggak tahu ya, padahal aku tuh mikirnya aku kayaknya diem aja deh. Aku diem aja, kalau ada aku diajak ngomong baru aku ngomong gitu. Nah tapi kemudian aku juga koreksi diri, apa mungkin emang aku ada sesuatu yang harus dibenerin gitu. Jadi tentang keperempuanan, aku belajar apa sih isu perempuan. Dulunya aku nggak tahu gitu. Jadi setelah aku belajar banyak tentang perempuan, oh iya, sebenarnya kita sebagai perempuan tuh bisa nggak saling menjatuhkan, tapi lebih ke yang memberdayakan lewat perkataan, lewat aksi yang kita lakukan, perilaku gitu kan. Itu bisa mencerminkan kita sebagai orang yang punya value yang tinggi. Makanya judulnya Becoming High Value Woman. Becoming artinya menjadi. Ya, walaupun judul buku itu tuh sangat kontroversi ya. Apalagi kalau di TikTok, kalau kakak scroll TikTok, itu orang-orang bilang kayak high value woman itu diakui, bukan mengakui. Iya, balik lagi sih, buku ini emang banyak disalahpahami karena topiknya yang itu tadi ya, seksi, terus juga masih awam, masih orang-orang
belum apa-apa tuh udah langsung ngejudge. Ini apaan, cringe banget ngomongin high value woman. Seharusnya diakui bukan mengakui. Padahal aku nggak mengakui diri aku sebagai high value woman, tapi lebih tepatnya aku bagaimana prosesnya menjadi high value woman dan ya? mengajak perempuan lain. Tidak ada Nah, menjatuhkan. jadi definisinya Meisha sebagai high value woman itu adalah woman yang seperti apa? Yang menjadi tuan atas dirinya sendiri. Wow. Yaitu adalah ketika dia hidup mau ngambil pilihan itu berdasarkan diri dia sendiri, bukan orang lain. Jadi nggak ngikutin orang lain atau orang-orang yang dia sukai gitu, tapi benar-benar dia bisa yakin milih sesuatu, membuat sebuah pilihan dari dirinya sendiri. Kayak contohnya misalnya nih, aku mau nikah muda, contohnya. Iya, itu pilihan kamu. Kita harus menghargai perempuan lain yang memilih jalan itu. Bukan berarti kayak high value woman itu perempuan yang selalu pakai barang branded atau apa ya, ke tempat-tempat mahal. Enggak, value itu ada di nilai seseorang, nilai yang dipegangnya selama mereka hidup. Makanya menjadi tuan atas dirinya sendiri tadi, Kak. Saya sangat terinspirasi ya, maksudnya dengan Meisha yang masih sangat muda, tapi dengan pemikiran yang, would you consider yourself a feminist? 50% iya. Oke. Aku nggak mau ngecap terlalu gimana-gimana, Iya. karena ya tahu sendiri ya, orang-orang di luar sana tuh apa aja yang aku lakuin kadang suka ada salahnya. Jadi aku bilang 50% iya. Oke, itu jawaban yang sangat diplomatis ya. Aku sering banget lagi diomongin kayak gitu. Tapi Main aman. kalau aku sangat seneng nih ngedenger dari perspektif ini dari seorang Meisha yang masih umurnya sangat muda. Kalau aku pribadi, I am myself as a feminist. Karena kalau buat aku merasa bahwa every woman, everyone should be empowered. Mereka semua harus bisa merasa berdaya kayak tadi ya, jadi tuan atas dirinya sendiri gitu. Iya, sebenarnya bukan perempuan aja, laki-laki juga. Laki-laki juga. Makanya aku bilang 50% kenapa? Yeah. Karena sebenarnya yang hidup bukan perempuan aja. Nah, ada beberapa poin-poin atau isu-isu yang disuarakan oleh seorang feminis sebenarnya justru jadi kontradiksi. Dalam artian dia pengen empowering tadi justru malah menyerang gender lain gitu. Makanya aku bilang ada beberapa poin yang aku setujui, ada yang enggak juga. Iya, betul. Jadi memang bukan tadi ya, sering disalahartikan kan feminisme itu, yang padahal feminisme adalah dimana ini adalah equal opportunity untuk semua orang kan. Iya. Ya, dan aku suka banget tadi perspektifnya Meisha adalah setiap orang tuh dia punya hak untuk bisa mengambil keputusannya sendiri. Bener. Apalagi mungkin di dalam masyarakat kita yang sangat patriarkal gitu ya, patriarkis. Perempuan ada juga yang patriarkis sebenarnya, nggak cuma lelaki. Tapi iya. Seringkali konteksnya selalu bukan menyudutkan, menyerang ke satu gender kan. Awalnya Meisha itu terinspirasi dengan pemikiran itu gimana ceritanya Meisha? Apakah itu sudah tertanam di saat kayak di keluarga kah, diajarkannya seperti itu? Atau mungkin ini topik-topik yang Meisha itu dari awal tertariknya tuh apa sih triggernya? Triggernya itu tadi yang suka sering dibilang pick me tadi. Akhirnya belajar kan. Dan belajarnya kedalaman. Kayak nyari tahu apa sih, gimana sih jadi perempuan gitu. Akhirnya kejeblosan dan ternyata aku interest banget ya sama hal ini. Karena kalau kita sesuatu yang kita suka itu biasanya kita nggak bosan untuk belajar kan. Tapi kalau sesuatu yang kayak kita cuman kupas dari kulitnya aja, oh ya udah, setelah itu kita nggak belajar lebih dalam lagi. Kayak contohnya coding, aku interest belajar coding. Iya, pokoknya aku melakukan macam-macam hal lah gitu Kak, nyoba-nyoba untuk ngembangin diri aku. Makanya aku suka ngomongin soal self improvement tadi, karena aku praktisi yang melakukan dan eksperimen sendiri gitu. Kemudian kayak coding, aku pernah sekali ikut bootcamp dan aku ngerasa aku nggak bisa. Jadi aku tahu batasan juga. Tapi seenggaknya kamu udah mencoba gitu ya. Mungkin itu bisa jadi referensi teman-teman yang nonton ini sih. Kayak misalkan sesuatu yang belum pernah kita cobain, dicobain aja dulu. Kalau sekiranya enggak, jangan diterusin. Karena kita harus tahu batas juga kan. Bukan berarti kita kayak
jatuhnya kayak Ultraman gitu, bisa semuanya, super woman gitu. Iya, nggak ada kekurangannya juga. Jadi mungkin kalau misalkan kita definisikan si value-nya tadi kan Meisha sudah menjelaskan ya, value-nya ini bukan dari hal-hal materi loh, bukan dari hal-hal brand, bukan kesempurnaan gitu. juga. Bukan kesempurnaan juga. Nah, bagaimana kita bisa mengukur value-nya itu? Bagaimana sih, mungkin aku bertanya misalkan nih aku nih ya, Putri Pamela, bagaimana, how do I know when I am a high value woman nih sekarang gitu? Sesimpel Indikatornya apa? bijak. Jadi bijak ini, aduh ini kompleks banget sih Kak. Bijak ini kayak kita tuh ketika kita melakukan sesuatu ya Kak, kita tuh selalu mikir kayak kira-kira gue ini udah di posisi yang tengah belum sih? Enggak menyerang, enggak juga merendahkan diri sendiri gitu. Ya itu tadi, diplomatis tadi. Dan bener banget, soalnya memang mungkin ini relate sama teman-teman di luar sana ya, sebagai terutama adalah cewek ya. Perempuan yang dimana mungkin dari kecil kita itu diajarin buat kayak kamu tahan ya emosi kamu selalu harus senyum ya, kamu harus proper ya, gitu nggak sih? Salah satu yang nilai high value. Yang kadang kita dikasih tahu, oh kamu nggak boleh suaranya kenceng ya, gitu kan? Kamu harus membuat semua orang bahagia ya, yang dimana ujungnya kita jadi people pleaser gitu. What do you think about that? Sebenarnya agak kontradiksi. Tadi kita ngomongin soal menjadi tuan atas dirinya sendiri, bebas berpendapat, bebas memilih sesuatu. Tapi di sisi lain sebenarnya nilai-nilai yang seharusnya emang dipegang gini, menjadi high value woman itu pilihan lagi. Jadi kenapa kita bukan harus melakukan, tapi kita memilih untuk menjadi high value itu. Susah dipahami ya, maaf. Enggak. It's true. Jadi kayak maksudnya, aku berusaha ngejelasin ya. Jadi apakah maksudnya Meisha adalah kalau misalkan gue ini pengen ngebuat orang bahagia, it's because I choose to make people happy, bukan karena gue dipaksa masyarakat di sekitar gue buat jadi people pleaser, gitu nggak sih? Itu salah satunya. Jadi kayak misalnya, berarti gue nggak high value ya? Kenapa lu nggak memilih untuk menjadi high value itu? Nah, caranya menjadi itu adalah memegang nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang kayak menghargai, lebih ke netral, tidak menyinggung, tidak menyerang, ataupun merendahkan pilihan orang lain gitu. Dan itu susah kan? Susah. Ya makanya judulnya Becoming. Kayak sampai hari ini pun aku menyadari aku tidak sepenuhnya, tapi at least aku belajar sih. Itu. Karena emang ya susah. Tapi kalau kita udah nerapin, kayak contohnya olahraga aja ya, gym. Kalau sekali doang, ya nggak jadi dong ototnya. Harus ada makan yang nutrisi yang terpenuhi lah, apalah, itu tuh proses yang panjang banget. Makanya bener, sebenarnya kalau netizen bilang high value woman itu diakui bukan mengakui, bener. Tapi kita nggak bisa juga menyerang seseorang yang mungkin lagi trying atau mencoba untuk meningkatkan nilai yang ada di dirinya. Karena sebenarnya nilai itu udah ada setiap pada manusia kan. Tapi kadangkala manusia itu sendiri yang enggak paham atau enggak sadar bahwa dia udah merusak nilai itu sendiri. Jadi kali ngomongin diakui atau mengakui, yang dimana pertama memang kita it's okay untuk mengakui karena kita dalam proses yang pada akhirnya nanti pun kita diakui gitu ya. Setuju. Bahkan enggak cuma soal itu aja Kak. Mengakui kesalahan pun salah satu nilai rendah hati kan. Jadi kita jauh lebih legowo juga, lebih lapang, lebih bisa belajar. Dan misalkan kita nggak mau meminta maaf, kita nggak mengakui kesalahan atau nggak rendah hati tadi, kita justru lebih susah karena kita mendem sesuatu yang dalam hati kita kayak susah. Kalau udah minta maaf tuh lega. Makanya ada pepatah yang mengatakan satu musuh tuh terlalu banyak, tapi 1000 kawan terlalu sedikit. Kata Pak Prabowo Subianto. Bukan lagi kampanye. Tapi itu kita ambil esensi maknanya Itu aku ngerti. Jadi ketika mungkin kita nggak melakukan kesalahan, tapi kita minta maaf, itu adalah salah satu bentuk bahwa kita udah menang untuk diri kita sendiri dulu at least, karena kita bisa legowo kan. Aku ada pertanyaan nih buat Meisha, karena menurut aku
ya teman-teman yang lagi nonton ini juga mungkin bisa memvalidasi ya atau bisa relate nggak sih? Seringkali kan kalau Gen Z itu ngerasa bukan hanya Gen Z sebetulnya, mungkin nih generasi-generasi lainnya termasuk generasi gue ya yang rada di atas dikit doang, adalah kita itu maupun cewek ataupun cowok, kita tuh punya banyak orang berekspektasi atas kita tuh harus jadi apa, jadi kayak gimana, harus seperti apa, yang sehingga mungkin ini juga yang mendorong kalau aku lihat gitu ya, kita tuh rasa FOMO-nya tuh gede banget gitu. Iya. Kayak misalkan nih semua orang lagi ngelakuin hal A, terus kalau misalkan kita nggak ikutan, kita tuh kayak FOMO banget. Kayak mungkin buat generasi-generasi ya yang di generasi saya ataupun di atas saya yang tidak tahu apakah itu FOMO. FOMO adalah fear of missing out. Jadi ketakutan bahwa kayaknya gue bakal ketinggalan zaman nih. Gue nggak update nih gitu. Nah, gimana sebetulnya menurut Meisha cara Gen Z buat kita keluar dari perasaan FOMO? Atau mungkin pertama adalah menurut Meisha FOMO itu sesuatu yang bagus atau enggak sih? 50-50. Kadang kalau kita nggak ngikutin zaman yang ada juga kita jadinya jumawa atau kayak udahlah biarin orang-orang, padahal sebenarnya kita bisa lihat sisi positif dan bisa belajar kan. Nah tapi kalau over FOMO gitu, jadi ngerusak diri sendiri dalam artian mentalnya jadi drain sendiri, jadi kayak ngerasa terpressure padahal nggak ada sekitar yang secara langsung nge-pressure itu. Kalau misalnya nih orang tua kan itu kan secara langsung kan, kamu harus jadi seperti ini gitu. Nah tapi kan masyarakat sendiri kan yang ngebikin misalnya suatu tren, tapi kita nggak ngikut. Sebenarnya itu nggak ada pressure yang secara langsung, lebih ke tidak langsung gitu kan. Makanya sebenarnya sih aku hidup 80-20 aja ya. 80 apa? 80 kayak ya mungkin orang di sosmed ngeliat aku kayak self development, penulis, empowering woman ya, tapi aku ada 20% kehidupan aku juga yang lain sih. Bukan berarti kayak kalau zaman sekarang tuh trennya personal branding Kak. Personal branding dimana orang kayak udah itu tadi berkaitan dengan ekspektasi tadi, dimana orang udah ngecap kita misalnya padahal ya hidup tuh nggak sekecil sosial media itu. Ini berkaitan juga sih, jadi sekarang tuh rada-rada ngeri kalau ngelakuin sesuatu. Soalnya orang udah kemakan sama personal branding. Bukan berarti personal branding ini sesuatu yang fake atau cuman di fame aja ya. Ya itu tadi sih, banyak banget hal-hal yang nggak kita ketahui yang pada akhirnya menjadi seorang high value woman itu untuk bisa netral, nggak bisa 100% ngejudge orang lain karena kita nggak tahu 100% apa yang terjadi kan. Dan apa yang terjadi di kehidupan dia gitu ya, yang mungkin tidak ditunjukkan di sosial media. Banyak tadi 50-50 yang kayak kayaknya ini deh, kayaknya ini. Semua orang punya faktor dan alasan sih. Jadi berusaha menghargai aja. Ini balik lagi ke konsepnya Meisha yang katanya harus bijak ya. Bijaknya kayak tadi sesepele personal branding. Oke, kapan kita tahu tuh garis tengah di antara ini adalah faking gitu untuk personal branding yang bagus, tapi di satu sisi kita jadi nggak otentik sama diri kita sendiri gitu ya. Apa sih tips-tipsnya Meisha nih buat kayak kita nih ya, bukan hanya Gen Z tapi untuk FOMO itu bagus kalau misalkan ini sesuatu yang bagus. Tapi kalau misalkan ini sesuatu yang jelek ya of course jelek gitu ya. Kalau tapi secara berlebihan. Nah, kapan apa sih tips-tips supaya itu nggak berlebihan gitu FOMO-nya? Kita seharusnya tuh bisa menganalisa sih, semakin banyak pengalaman, hal-hal yang kita lihat, yang kita dengar, itu jadi salah satu cara kita kontrol gimana kita take decision. Jadi sebelum ngelakuin sesuatu guys, yang pertama itu mungkin take 5 minutes. Aku pernah baca bukunya. Jadi kalau kita sebelum ngelakuin sesuatu, coba hitung sampai 5 atau 10. Oke, jadi take a pause. Ya, kita pause dulu. 1, 2, 3. Bener-bener yang di pikiran jernih. Ini oke nggak ya gitu. Kadangan aku mau beli sesuatu aja, aku nulis dulu di buku. Nulis aku sekecil contoh nih, pengen beli lipstick ini gitu. Iya, kadang suka scroll aja tuh kayak bagus ya gitu kan. Itu kan desire, gairah gitu kan, nafsu kita kan. Nah coba kita
calm down gitu, kita write down di buku. Terus nanti kita balik lagi seminggu atau 2 minggu. Kayaknya gue perlu banget deh. Kadang kan kayak gitu, atau kadang juga tetap pengen beli ini. Oh ya udah, berarti yang dijadikan wishlist, bucket adalah list itu, gitu. gitu Iya, ya. jadi kan banyak banget momen-momen di hidup kita yang bisa dijadiin kayak misalnya kayak oh oke, berarti ntar kado ulang tahun gue ini ya, contohnya gitu. Iya, Jadi itu iya. salah satu FOMO itu mulai dari hal kecil aja, kayak sekecil barang. Nah, begitu juga keputusan-keputusan lain. Tapi kita juga perlu melatih otak kita untuk bisa fast thinking. Ada buku yang judulnya Slow and Fast Slow and Thinking. Fast, Kita tuh ada kalanya ngendaliin diri kita untuk berpikir secara melambat. Ada juga kalanya kita harus bisa take decision yang secara cepet gitu. Dan itu bisa dipelajarin sih. Itu aja tipsnya. Jadi 2 tadi kayak mungkin lebih ke kontrol diri. Terus yang kedua banyak belajar soal hal ini. Karena aku pun masih belajar gitu. Jadi kayak lewat belajar, lewat cari tahu terus itu nanti akan memperkaya diri kita. Dan mungkin untuk kalau aku nambahin di yang poin 1 adalah gimana caranya kita ngontrol diri. Pertama kita harus tahu diri kita. Yes, self awareness. Iya, yang tadi kita obrolin ya. Maksudnya sebelum ini nih adalah kita sempat ngobrol bahwa sebetulnya that's the key to self awareness gitu kan. Untuk gimana kita bisa ngontrol diri, kapan kita mencet gas, kapan kita mencet rem. Tapi itu betul-betul dimulai dari tahu diri kita itu siapa gitu. Dan Meisha sendiri udah ngambil namanya assessment talent DNA kan, yang dimana kita mencari tahu apa sih potensi diri kita gitu. Kekuatan kita di mana ya, dan apa sih hal-hal yang mungkin nggak natural buat diri kita. Yang kadang mungkin hal-hal yang natural itu adalah hal-hal yang bisa membawa kita untuk maju jauh lebih sukses gitu. Ya, untuk ngambil langkah-langkah. Dan hal ngambil itu langkah-langkah. nggak bisa kita ketahui lewat diri kita sendiri. Kayak aku nih belajar, tapi aku nggak bisa nilai, harus butuh orang lain. Iya, betul. Makanya aku pas ngambil asesmen talent DNA itu, aku ngerasa kayak, oh ada orang yang ngasih tahu, dan kita tuh perlu mendengarkan orang lain. Jadi mungkin teman-teman di sini ngerasa kayak, mungkin aku bisa cari sendiri deh. Enggak, kita tetap butuh orang lain sih. Kayak dokter lah ya, dokter pun kadang ke dokter juga ketika mereka lagi sakit gitu. Iya betul, kan kita nggak bisa ya. Iya. Ngelihat juga nih di diri kita lagi kayak gimana. Aku ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya banyak dari Gen Z di luar sana bisa relate. Oke. Ini game sedikit yang dimana aku mau kasih skenario, oke? Aku pengen tahu tips-tips dari Meisha seperti apa untuk para Gen Z di luar sana yang lagi sekolah sambil kerja part time, sambil juga mungkin jualan, ya? Kan dia jadi banyak tuh kerjaannya, ya nggak sih? Gimana sih cara orang ini supaya dia bisa memastikan dia hidupnya seimbang dan juga produktif? Oke, ini perspektif aku ya. Iya, perspektif Meisha. Pertama, yang prioritas menurut aku sekolah. Karena harus diselesain dulu. Walaupun ada kegiatan lain kayak kerja part time, jualan, itu adalah hal-hal yang at least bisa ngisi waktu produktifnya dia. Kan usia produktif. Jadi emang harus kreatif otaknya. Tapi yang penting sekolah. Jadi kalau ada apa-apa nih yang 2 ini, yang harus dipentingin sekolah dulu. Dan ngomong-ngomong ya, di talent DNA-nya Meisha ada explorer yang dimana dia tuh suka banget emang belajar. Itu udah jadi DNA-nya Meisha sih. Iya. Kayak belajar ilmu, nyari ilmu tuh kayaknya nggak akan ada habis-habisnya buat Meisha. Karena nggak bosen tadi, Iya. udah natural gitu kan. Iya, betul. Makanya tipsnya adalah yang pertama, jangan lupa nih gara-gara explore yang lain jadi terbengkalainya. Tetap nomor 1 sih. Kayak aku dulu kuliah sambil kerja juga kan. Tapi kuliah aku tetap nomor 1-in, soalnya misalnya ada kerjaan, jadwal, itu pasti kalau misalkan tabrakan sama kuliah, nggak bisa sih, kuliah udah nomor 1. Jadi ada prioritas yang emang harus ada target selesainya gitu. Jadi kayak aku dulu, aku pas udah semester akhir skripsi, oh ya udah yang penting ini prioritas skripsi, biar selesai kuliahnya, biar ngerjain yang lainnya juga lebih nyaman gitu. Dan kalau nggak salah, Meisha itu sampai nulis buku ini waktu lagi skripsian ya? Iya, yang buku kedua. Wow. Sambil skripsi, tapi kan balik lagi aku prioritasnya skripsi dulu. Dalam waktu 1 hari kayak ngabisin pokoknya 2 jam untuk skripsi. Pasang timer, ya itu banyak lah tips-tips apa strategi, nggak harus mengacu pada
metode aku, teman-teman yang lain bisa bikin metode sendiri yang efektifnya bagaimana sih? Karena sebenarnya kita membuat pilihan itu nggak bisa ngelihat orang juga ya. Tapi sebagai referensi aja, oh Meisha caranya seperti ini, kalian bisa cari-cari tahu sendiri. Yang penting itu kesimpulannya ada prioritas, bisa bedain 2 kolam lah ya, at least ini yang prioritas, ini yang explore. Kalau misalkan yang explore ini kita nggak maksimal, ya udah ya namanya juga explore gitu. Tapi kalau udah selesai nih prioritasnya what's next ya gitu, apalagi ya, oh ya udah kembangin yang udah di-explore ini. Kayak dulu aku tuh nyoba-nyoba jualan batu guasha, tau nggak sih? Oh yang iya, roller, jet tahu, roll, iya. Iya. Itu kan sampingan aja. Oh. Akhirnya nggak ada, tutup tokonya di online, di toko oren. Dan sekarang nggak diterusin karena aku ngerasa itu cuman untuk trial and error aja. Nah, terus aku nggak berhenti di situ kan, aku bikin bisnis juga, coffee shop, cari-cari tahu, belajar, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang berjalan gitu. Dan udah 2 tahun, lumayan sih, kayak wah nggak nyangka aja, karena coffee shop itu kan susah ya Kak, jualan makanan dan minuman gitu. Kalau bisa orang setiap hari datang gitu. Betul. Itu maintainnya tiap hari harus dipantau. Itu jadi itu menguras energi dan pikiran banget sih, ada banyak uang juga yang udah dikeluarin. Tapi alhamdulillah aku nggak nyangka itu bisa berjalan dengan baik dan stabil sampai sekarang. Nah itu mungkin karena ya itu tadi aku udah terbiasa explore yang trial and error dulu. Jadi buat bisnis contohnya ya, ini salah satu contohnya, buat bisnis itu enggak melulu harus yang pertama langsung sukses. Mungkin aja bisnis yang ke-10 atau yang ke-11 kalian yang sukses gitu. Jadi harus trial aja terus sampai nemu yang sukses gitu. Jadi tadi tipsnya adalah, kalau aku boleh rangkum, pertama kita harus tahu prioritas kita yang mana. Dan mungkin kalau misalkan ini boleh nambahin tipsnya adalah kadang-kadang tadi ya, tiap orang cara dia untuk menentukan prioritas itu beda-beda. Ada yang mungkin karena dia itu orangnya talent DNA-nya fokus, dia itu prioritasnya adalah ketika dia mengerjakan sesuatu satu hal. Bener. Ada orang yang dimana dia tuh naturally fleksibel, prioritasnya adalah semuanya harus bersamaan, terus dia lihat tuh yang mana dievaluasi. Nah, tadi seru banget tuh ngedenger Meisha, karena kan ini sambil selip-selip ya, bahwa Meisha itu talent DNA-nya ada inisiator, orang yang kayak nggak sabar buat mulai, explorer, pengen belajar terus. Bener, setuju. Nah, ada tendensi ketika si talent DNA-nya tuh kebablasan, bisa jadi Meisha tuh bosenan gak sih kadang-kadang? Iya, bosenan. Oh iya, bener. Jadi akurat ya assessment-nya ya? Akurat. Oh, iya. Bosenan ya? Walaupun udah banyak nih yang kerjain, ngerasa bosen aja, apa sih nggak ada yang baru What else gitu. Nah, iya. gimana biasanya menanggulangi rasa pas lagi bosenannya muncul gitu, Meisha? Caranya adalah take a break aja. Mungkin hal ini udah terlihat biasa gitu. Kan yang awal-awalnya nggak biasa ya, wah excited banget. Terus pas udah mulai, oh ya udah kayak gini aja ya gitu. Bosan, terus pengen nyari lagi. Nah sebenarnya seharusnya banyak-banyak bersyukur. Terus yang kedua, take a break, terus lihat lagi apa yang udah dimulai. Oh ternyata kita harus ingat kenapa. Kita harus ingat pertama kali kita mulai itu tuh kenapa, biar itu lebih meaningful. Itu sih yang jadi challenge aku. Jadi kayak harus banyak bersyukur, terus ingat pertama kali ngelakuin itu tuh apa sih, untuk apa. Itu jauh lebih meaningful dan jadi refleksi diri juga kan. Kadang overthinking itu nggak melulu kayak yang sedih, galau, enggak Kak. Kayak overthinking tuh bisa jadi kita harus ngeluarin hal-hal yang ada di otak kita, kayak contohnya nulis, kita meditasi atau kita refleksi diri. Aku tuh suka refleksi diri. Aku nulis di buku, minggu ini aku ngerasa apa ya, apakah aku ngerasa kesepian atau banyak marah atau banyak sedih. Itu kan bisa jadi refleksi aku juga untuk oh ternyata aku kurang bersyukur gitu. Soalnya sulit sih kalau udah kurang bersyukur, itu udah pasti berantakan yang lainnya, karena itu tadi nggak sabaran kan. Iya. Dan itu memang jadi kalau misalkan kembali lagi, Meisha harus jadi tahu diri sendiri ini apa sih, tendensinya seperti apa gitu ya. Jadi pas Meisha kayak nih gue kayaknya nih lagi nggak sabaran aja deh gitu kan, atau mungkin ini gue lagi bosenan gue nih yang muncul nih, yang padahal sebetulnya ini baik-baik aja gitu. Cuma gue kayaknya karena explorer dan inisiator gue kayak harus mencari sesuatu yang baru lagi gitu ya. Setuju
setuju. Iya, jadi kembali lagi mengetahui diri sendiri, sendiri. sehingga kita tahu cara mengontrol diri, kemudian Ya. juga memprioritaskan ya. Kalau Jadi buat tahu orang-orang tadi. gayet lah gitu. Kalau anak zaman sekarang kayak apa-apa tuh, kan gue Pisces, kan gue Virgo, kan gue Gemini. Iya, Sudah melabeli diri dengan zodiak kan. Tapi Nah, mungkin labelnya itu jadi buruk ya kadang-kadang, kayak karena gue kayak gini konotasinya. ya, kalau gue shit sama orang ya boleh dong gitu kan. Iya, karena Atau gue misalkan Virgo kan, gitu. ya yang paling banyak dibenci kan Gemini itu kan. Karena jadi kalau misalkan gue itu gitu ya, orang yang nyebelin, oh ya ke gue Gemini, gimana dong gitu ya. Dan Itu kan menurut jelek banget ya jadinya ya. konotasinya Iya. kan. Dan Iya. menurut aku yang aku tes tadi, assessment tadi justru lebih good daripada zodiak. Karena kalau zodiak kan kita kayak ya ramal-ramalan gitu kan. Iya. Nah, kalau ini real, Yes. yang kakak bilang tadi, the truly you gitu. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan orang ngomong lebih keren mungkin, nggak usah jauh ke situ lah, kayak karena gue orangnya inisiator, jadi gue emang ini. Iya. Karena gue orangnya tuh Explorer, ya gue suka Explorer. belajar gitu. Iya itu, mungkin kalau explore udah udah Iya. terbiasa lah ya. Oh, Mungkin iya. kayak yang lain-lain apa sih tadi? Ada Atau gue logical, jadi why I Iya. need proof, I need data gitu ya. iya, itu ngebantu sih. Mungkin Iya. aku akan recommended gitu terima kasih. dari aku, karena itu ngebantu banget. Bukan cuman buat kayak oh gue Gemini nih, enggak, ini bukan sekecil sih, kayak nggak sekedar kayak ramal-ramalan bukan biasa, tapi ramalan. bukan ramalan, tapi bener-bener dites Scientific dari ya. yes. Yes. Oke, aku punya skenario kedua nih. Oke. Oke. Apa tipsnya dari Meisha kalau misalkan mungkin ada banyak Gen Z di sini yang harus nabung buat masa depan, tapi juga punya tanggungan sebagai tulang punggung keluarga? Lo harus gimana supaya lo bisa menghidupi keluarga lo, tapi masa depan lo juga jadi terjamin? Harus Nah, gimana ya? ini mungkin akan pro kontra ya kak, tapi aku tuh adalah orang yang menolak generasi sandwich. Karena aku ngerasa kayak kita akan kehilangan banyak ruang dan waktu untuk yang seharusnya mungkin akan banyak opportunity untuk diri kita, malahan jadi keganggu gara-gara itu tadi. Tapi balik lagi, ada orang di luar sana mikir kayak Gue gak punya berarti- pilihan, gimana dong Meisha Iya, gitu? gitu. Ya emang keluarga gue gak mampu nih gitu. Gimana ya dong? Ini berat banget ya. Iya. Iya gitu. Iya. Soalnya dulu keluarga aku juga sederhana gitu kan. Kayak ya let's say nggak mampu gitu. Tapi aku harus kayak bukan ngajarin, lebih ke ngasih pengertian ke mereka gitu. Kalau misalkan mereka juga harus support dong diri aku gitu, biar kedepannya lebih enak juga. Soalnya kalau udah belum apa-apa, udah banyak beban tuh, apalagi masih single, wah, jadi makin terhambat jalannya gitu. Iya. Jadi aku nggak bilang bahwa kalian yang di luar sana kayak menghidupi keluarga kalian jadi tulang punggung itu salah. Itu balik lagi punya pilihan. Tapi kalau lebih baik punya opsi lain yang ibaratnya tuh demi kebaikan kedepannya, biar nggak terlalu lama nih di kondisi ekonomi yang tidak diinginkan, yaitu jauh lebih baik gitu. Tapi aku suka banget tadi ya approach-nya Meisha ya, because you're courageous kan. Nomor satunya courageous, orang yang memang berani dan mengungkapkan. Itu kembali lagi tadi ke konsepnya becoming high value woman. Jadi tuan atas diri sendiri. Iya. Meisha tahu gitu kapan, dimana Meisha rasa, guys, I need time ya for myself. Tapi you guys, I still love you guys, gitu tuh. Iya, bukan I still berarti- love you, tapi I also need time and think about myself, gitu ya. Iya, soalnya kan nanti kedepannya membantu juga gitu. Kayak sekarang contohnya ya, kalau ngomongin soal keluarga, dulu memang gaji aku nggak ngasih orang tua sih kak, karena aku ngerasa duitnya tuh emang abis di ongkos Iya. untuk diri aku, untuk pengembangan diri, aku beli buku apa segala macem. Dan orang tuaku fine aja gitu. Ya aku nggak tahu ya deep down-nya mereka gimana, tapi yang Iya. pasti kalau sekarang kayak oh ya lebih enak nih, anaknya udah Lebih sukses financially stable gitu, jadi lebih fleksibel juga. Jadi itu sih yang seharusnya orang tua juga harus ya at least mengerti lah. Iya nggak sih? Karena Iya. susah juga ya kita dilahirin kayak kita harus
udah Iya. nanggung banyak beban, ya Iya. balik lagi sih, ini akan pro kontra, aku akan menerima konsekuensinya, tapi yakinlah Iya. anak-anak yang niatnya bagus, kayak aku dulu, banyak banget teman-teman aku pas sekolah, sorry agak panjang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi teman-teman aku tuh dulu sekolah suka nilep uang SPP, aku kan sekolahnya swasta kak, Iya, iya. SMK-nya. Jadi suka nilep uang SPP, nah aku tuh tipikal yang jangan orang tua tuh susah nyari duit, lebih baik jujur aja. Jadi kalau udah niatnya udah bagus pasti dipermudah jalannya. Dipermudah ya. Beda lagi kalau udah banyak bongbongnya, udah banyak itu tadi mungkin kemakan FOMO ya. Dulu aku tipikal anak yang penting bisa makan. Karena makan juga kayak di rumah tinggal makan gitu kan. Listrik nggak bayar. Iya. Ya walaupun nggak tahu ya orang tua gimana sih nyari duit Duitnya, susahnya oh. untuk bayar listrik, untuk beli Iya. baju sekolah apa segala macem. Yang penting itu udah kemewahan sih menurut aku, punya waktu, punya tempat tidur, bisa makan. Jadi kenapa aku bisa ngembangin diri aku, karena itu aku percaya self development itu akan ngebantu aku cari Wah, jalan aku aku. jujur sangat terinspirasi ya dari cerita ini loh Mesya. Kayak di dalam kondisi yang mungkin nggak semua orang alami gitu kan. Di dalam kondisi yang kita mungkin bukan dari keluarga yang wah banget. Iya, Tapi di saat momen itu Mesya bukan orang yang menyalahkan keadaan. Iya kalau aku dong. dengar. Malahan Mesya mencari cara, ya udah gimana caranya ini gue survive. Makanya aku interview kerja diterima. Itu bukan karena orang nyalahin good looking gitu, orang bilang enggak, itu karena mungkin aku profesional aja lainnya. And you work for it. Nah, Iya. jadi enggak apa ya, mungkin kan orang aku nih miskin, aku nih ini kayak kita tuh jangan ngebangun mental itu sih. Iya. Itu Kan orang growth juga nggak mindset tahu, ya. iya orang juga nggak tahu isi dompet kita berapa, 0 rupiah atau gimana, orang nggak tahu. Iya. Gitu, jadi itu sih yang aku tanamin. Dulu aku ya let's say susah hidupnya, tapi orang nggak tahu aku susah. Yang penting Iya. orang taunya aku, wah ini bagus, Iya. bersih, rapi, itu aja dulu sih sebenarnya. Jadi orang yakin juga, dan orang bisa nerima kita kerja tuh nggak dengan belas kasihan, tapi dengan skill emang yang kita bawa dan kita profesional, bisa tanggung jawab sama beban kerja. Di saat momen Mesya bilang bahwa pada saat itu gue udah kerja dan gue gak ngasih ke orang tua gitu karena gue merasa itu for my self development. Di saat momen itu I'm so amazed gitu ya denger ceritanya Mesya karena itu momen aku nyebutnya unapologetic, dimana pada saat itu Mesya gue gak harus minta maaf ke siapapun because I need this to be even more successful, yang dimana gue bakal peduli kok sama keluarga gue gitu ya. Iya, Tapi iya. kebayang banget di saat momen itu pasti kontroversial. Iya dong. Yang dimana kontroversialnya orang ngelihatnya, gila si Mesya raja tega banget gitu. Iya. Iya nggak sih? Bener. Kok lu bisa-bisaan sih? Kayak maksudnya di saat semua orang tuh kayak ngutamain keluarganya, lu bisa gitu kayak, gue perlu ini buat self development gue ya gitu. Tapi tungguin ya proses gue gitu. Gimana tuh Mesya? Karena aku ngerasa ini fase yang harus dilewatin. Jadi tenang aja gitu, kayak tunggu gue ya gitu. Jadi kayak ini fase. Justru kalau kita terus menerus ngasih habit ke orang tua, ke keluarga kayak gitu, justru kita makin gak berkembang kan. Jadi kita hidup, kerja, dapat duit, ngasih orang tua, ya itu emang ngebantu, nggak salah juga, tapi lebih tepatnya jadinya kita kehilangan nafsu untuk lebih sukses dong. Iya. Karena kita udahlah capek, dan lama-lama itu bikin mental kita jadi kayak nggak ada mimpi, nggak ada impian, ngerasa nggak fleksibel, nggak luas, kayak nggak disupport, nggak ada ruang gitu. Jadi itu sih, dan aku appreciate juga sih sama mama papaku yang kayak mereka juga di posisi itu enggak ya kadang kan dikatain pelit juga sih. Of course ya, makanya kayak, lu pasti disalahpahamin banyak nih. Tapi aku nggak marah sih. Iya, Ya iya, udah iya. nggak apa-apa, pelit So, iya. orang emang gak ada duitnya gitu. Kalau banyak duitnya, Iya, terus gua gak ngasih gitu. ya baru itu kelewatan. Ini orang duit kosong, gak ada. Jadi kalau kalian ngatain pelit sama adik-adik aku juga kan kadang, Iya. Kak gajian gak ada duit, mau bayar ongkos Iya. kerja gitu. Jadi sebenarnya jujur dan clear itu akan ngebantu kita sih. Wow. Daripada kita harus pahlawan di depan keluarga kita, tapi lebih baik kita clear, transparan, jadi orang bisa memahami posisi kita juga. Karena mungkin
orang nggak bisa ngertiin kita karena kita nggak komunikasi, ya kan? Iya. Jadi orang tua kayak, kamu udah kerja, kita bisa aja jelasin gaji gue cuma segini. Gue bener-bener detailin aja pas-pasan karena gitu ya. transparan dan clear kan. Jadi kamu kan courageous soalnya, jadi transparan aja gitu. Jadi orang tua mikir kayak, oh iya ya, kan orang tua juga ada pikiran lah, ada otak lah gitu, kayak oh ini logic, ini make sense buat dilakuin gitu. But it's very inspiring. Thank you so much, Meisha. Thank you, Kak. Nah, mungkin kita mau share nih, kalau misalkan teman-teman di luar sana ngerasa ini tuh bermanfaat, dan mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu, gue ini seperti apa sih? Biar gue juga bisa becoming high value woman di saat gue tahu diri gue kayak apa. How do I become my authentic self? How do I become a high value woman yang dimana gue jadi the one dari diri gue sendiri, bisa kayak Meisha, dimana bisa tahu boundary, kapan bilang iya, kapan bilang enggak, ya kan? Dan kapan kita berjuang untuk self development kita. Ini spesial buat followersnya Meisha di luar sana, dan yang nonton ini bisa pakai voucher POV Meisha dan dapat 10% diskon untuk pembelian Talent DNA Assessment, supaya kalian bisa tahu diri kalian, dan nanti linknya ada di deskripsi di video ini. Yes. For me, I really thank you for coming here. Thank you so much. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. It's very enjoyable dan very inspiring. Kita nanti undang lebih banyak lagi inspiring influencer dan orang-orang keren kayak Meisha ini. So see you next time. Thank you. Thank you.